Masih ya? Berapa menit lagi? Baik. Kita lanjutkan membaca kitab fikih. Ini masih pada bagian azan ya. Singkat. Jadi insyaallah. Kita buka ya. Fikih bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada pembahasan hari ini adalah sunnah iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul iqamati bermula daripada sunnahnya iqamah. Yang pertama khafdus sauti bi aqalla min sautil azani, menurunkan suara lebih sedikit, lebih pelan dari suara azan. Jadi kalau azan suaranya melengking, ketika iqamah harus lebih pelan daripada azan suaranya. Makanya kalau iqamah itu disunnahkan tidak memakai pengeras suara. Jadi azannya aja yang kuat pakai pengeras suara, tapi begitu iqamah cukup didengar orang yang ada di dalam masjid, ya, lebih pelan. Itu sunnah. Yang kedua sunnah daripada iqamah itu adalah al-idraju fala yata'anna kal azan. Jadi al-idraj itu mempercepat bacaannya, jangan ta'anna. Kalau ya ta'anna itu pelan-pelan, tartil, pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau iqamah harus sunnah idraj namanya, dipercepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu sunnah iqamah. Yang ketiga, antakuna fi ghairi maudhi'il azani. Dianjurkan supaya ia melaksanakan iqamahnya itu fi ghairi maudhi'il azan, di tempat yang beda dari tempatnya azan. Jadi kalau azannya di situ, iqamahnya pindah, jangan di situ. Ya, bergeser tempat. Nah, sunnah ya, sunnah. Tapi kalau tetap di situ juga sah, tapi sunnahnya di tempat yang berbeda. Yang keempat, ayakula mujibul iqamati inda kalimatil iqamah. Ia berkata, menjawab iqamah itu di dalam kalimat iqamah, yakni aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Jadi kalau iqamah itu ada orang bilang qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, ini lafaz iqamah, ya. Maka jawaban kita apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Aqamahallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendirikannya salat, wa adamaha, dan terus menerus mengekalkan akan salat itu, madamatis samawati wal ardu, selama masih berdirinya langit dan bumi. Maksudnya sampai sebelum hari kiamat, ya. Wa ja'alani, dan semoga menjadikan aku akan Allah Subhanahu wa taala min sholihi ahliha, termasuk orang soleh yang ahli salat. Jadi kalau ada orang iqamah, muazzin tadi sudah azan, terus dia iqamah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, jawaban kita aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Hafal enggak? Enggak. Berarti belum pernah jawab iqamah, ya. Ya. Jadi ingatlah itu tiap hari iqamah. Di lafaz mana kita jawab ini? Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Yang kelima, nih yang terakhir, sunnah iqamah itu antakunal iqamatu binazaril imami, dan adalah iqamah itu binazaril imami, ditentukan oleh imam. Maksudnya yang menetapkan kapan iqamah itu imam. Kalau yang berhak atas waktu azan muazzin. Contohnya gini,
waktunya sudah masuk jamnya, muazin sudah ada di situ, imam ada di situ, imam nggak boleh nyuruh muazin azan sekarang, enggak. Kenapa? Karena haknya muazin kapan dia mulai azan. Kenapa? Karena ada syaratnya, daripada syarat sahnya azan itu sudah masuk waktu, dan sudah masuk waktu itu harus diyakini oleh orang yang mau azan. Kalau orang yang mau azan belum yakin masuk waktu, belum masuk waktu, masih kurang 1 menit Pak, udah nggak apa-apa, kata imamnya, ya sekarang aja, jangan mau. Kenapa? Karena tidak sah azan bila dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat. Itulah sebabnya azan haknya muazin. Tapi kalau iqamah itu haknya imam. Sunnahnya itu seorang muazin belum iqamah sebelum disuruh imam. Karena yang menjadi imam berhak atas dirinya sebagai imam. Karena dia berhak menjadi imam, maka dia berhak kapan memulai sholat. Ketika dia akan memulai sholat ditandai dengan iqamah, maka imamlah yang berhak memerintahkan muazin untuk iqamah. Paham ya? Jadi kalau azan haknya siapa? Muazin. Kalau iqamah haknya imam. Jadi kalau kata imam qomat, nah berarti itu waktu iqamah. Tapi kalau belum disuruh, jangan iqamah dulu. Kalau adatnya begitu diterapkan, artinya kalau imam nih adalah imam tetap, gak ganti-ganti ya, dan biasanya imam nyuruh gitu kan, seperti baginda Nabi zaman dulu ketika mau iqamah itu menyuruh, ya kan, kum, nah ayo sekarang iqamah. Nabi itu begitu azan itu belum keluar dari rumahnya, tetap di rumah. Rumah Nabi di mana? Ya di dalam mihrab ini, wajar ya, di sini, bukan kita jauh sana, bukan. Jadi ini masjid tempat imamnya Nabi, rumahnya samping ini. Jadi azan terdengar sudah, Nabi tunggu azan, jawab azan. Setelah selesai azan, baginda Nabi sholat sunnah di rumah. Di mana rumahnya? Ya cuma jarak pintu dari masjid itu tuh tempat itu. Ya, lihat kan? Yang gudang itu. Nah itulah rumah Nabi itu posisinya ya, zaman dulu. Maka Nabi sholat sunnahnya di dalam rumahnya. Begitu waktunya sudah masuk, artinya Nabi sudah ingin memulai memimpin sholat, Nabi keluar memerintahkan Bilal supaya iqamah. Jadi namanya iqamah itu haknya imam. Itu sunnahnya begitu. Tapi kalau di tempat kita biasa nggak harus disuruh, karena udah ada kesepakatan jamnya. Bunyi tit masuk waktu azan ya. Sudah itu sholat sunnah, nunggu bunyi lagi, berarti itu waktu iqamah. Tit meskipun masih ada yang sholat sunnah terabas saja. Kenapa? Sudah kesepakatannya harus begitu menit ya. Kalau nunggu nanti ada datang lagi, sholat lagi dia. Ada yang terlambat lagi datang, sholat sunat lagi. Akhirnya nggak sholat ya. Maka dibikin kesepakatan jadwal itu. Begitu masuk waktu bunyi jamnya, terus jeda beberapa menit, kira-kira orang sudah selesai melaksanakan sholat sunnah ya, sholat sunnah qobliyah, maka dia berbunyi lagi sebagai penanda waktu iqamah. Begitu itu sudah bunyi, maka seorang muazin langsung berdiri melaksanakan iqamah. Ya sudah, sampai di situ dulu kajiannya. Daripada buru-buru sebentar lagi mau azan. Kita sudah baca kitab Fawaid Usfuriyah, sudah baca juga kitab fikih, walaupun fikihnya sedikit nih, tapi sudah cukup. Sunnah iqamah. Nah doanya dihafalkan ya. Insya Allah. Ingat loh, insya Allah itu bukan untuk tidak melaksanakan. Bu, besok datang ya, insya Allah. Kalau udah insya Allah itu alamat ya, insya Allah katanya. Jangan insya Allah. Loh kok jangan insya Allah? Perintahnya itu kita bilang insya Allah ya, tapi jangan disalahgunakan insya Allahnya. Nah kita itu kadang-kadang, makanya orang sampai bilang jangan insya Allah, nggak mau insya Allah, nggak mau insya Allah. Gimana orang syariahnya suruh insya Allah? Karena kadang-kadang ini insya Allah disalahgunakan. Jadi insya Allah itu untuk tidak datang, padahal tidak. Jadi kalau kita janji itu jangan janji bilang aja insya Allah, tapi insya Allah itu untuk
ditunaikan. Baik, demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan baca kitab tentang baginda Nabi ya. Kita akan baca kitab namanya Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Syama'il Rasulullah, ada namanya Syama'il Muhammadiyah ya. Atau daripada kitab-kitab sirah, kitab-kitab maulid yang lain. Selama bulan maulid kita bacanya itu supaya mengenal akan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita cukupkan kajian kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.